Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 13 Mei 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pihak eksekutif dan legislatif menggelar rapat badan musyawarah untuk membahas sejumlah agenda yang akan dijalankan, salah satunya terkait penyampaian peraturan daerah inisiatif DPRD. Rapat Banmus tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muhammad Aswin dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Jainuddin Nur selaku pihak eksekutif untuk melakukan pembahasan terkait dengan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin menyebutkan, sejumlah agenda yang akan dilaksanakan diantaranya, Selasa 17 Mei 2022 rapat internal Bapemperda, Rabu 18 Mei rapat paripurna ke-1 masa persidangan 3 dengan agenda pidato pengantar Ketua Bapemperda terkait penyampaian Perda Inisiatif DPRD, dan pidato pengantar Bupati Seruyan terkait penyampaian beberapa buah raperda pemerintah daerah. Pada Jumat 20 Mei paripurna kedua masa persidangan 3, pendapat Kepala Daerah terhadap pidato Ketua Bapemperda terkait Raperda Inisiatif DPRD, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato Bupati Seruyan terkait beberapa buah raperda pemerintah daerah, dilanjutkan paripurna ketiga terkait pidato pengantar Bupati Seruyan tentang penyampaian rancangan raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Aswin menambahkan, Senin 30 Mei paripurna keempat masa persidangan 3 tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi terhadap tanggapan Kepala Daerah dan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Diharapkan sejumlah agenda yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap kegiatan pembangunan daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Pembuang menggelar acara pentas seni perpisahan siswa kelas 12. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KNPI Kabupaten Seruyan Zulkifli Haidir yang juga alumni di sekolah tersebut. Kegiatan perpisahan kelas 12 tersebut dirangkai dengan berbagai pentas seni dari para siswa, mulai dari tari tradisional, permainan musik akustik, drama, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menampilkan hasil kreativitas dan bakat yang dimiliki para siswa. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Pembuang, Tuti Sundari mengatakan, tidak terasa siswa kelas 12 angkatan ini telah menyelesaikan pendidikannya. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sehingga tatap muka yang dilaksanakan tidak maksimal. Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan saat berada di lingkungan masyarakat, terutama saat menjaga nama baik sekolah. Tuti Sundari menambahkan, meskipun sudah lulus dan memiliki ijazah, alumni harus tetap berprestasi dan mengembangkan karakter. Salah satunya bisa berkontribusi dan menyumbangkan pemikiran terhadap pembangunan daerah. Pelepasan atau perpisahan ya kelas 12, tetapi yang paling utama adalah penyampaian atau kreativitas seni anak-anak. Jadi dikemas dalam bentuk pentas seni. Menyadari ya mereka sekolah di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang ini sangat sebentar. Mungkin tidak lebih dari 1 tahun sebenarnya kalau dalam bentuk tatap muka. Jadi banyak hal yang masih menjadi apa yang harus mereka tingkatkan, bangkitkan semangat mereka yang terpuruk karena pandemi. Tentunya saya bangga jadi lulusan SMA Negeri 1 Kuala Pembuang, SMA favorit, dan sekolah banyak mengajarkan saya tentang ilmu, tentang cara bersikap dan lain-lain. Saya harap ke depannya kami bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan SMA dengan menjadi lulusan yang berkualitas. Sementara itu, perwakilan siswa kelas 12, Aluna Kirana mengungkapkan, dirinya sangat bangga pernah menjadi bagian dari Semansa dan lulus dari sekolah tersebut. Banyak pengalaman yang diberikan pada saat sekolah, terutama tentang ilmu dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tim
Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur memastikan pasca liburan dan cuti bersama Idul Fitri ASN tetap aktif masuk bekerja. Meskipun saat ini WFH masih berlaku, namun ASN turun ke kantor tetap maksimal. Setelah usai libur Lebaran, seluruh aparatur sipil negara kembali masuk bekerja pada instansinya masing-masing, di mana tidak ada laporan ASN yang menambah waktu liburan atau tidak masuk bekerja sesuai jadwal. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, ASN tetap masuk bekerja secara normal setelah libur panjang. Memang untuk saat ini setiap perkantoran masih menerapkan WFH atau bekerja dari rumah, namun untuk kehadiran dan keaktifan ASN dalam bekerja mencapai 95%. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah menurun, ASN dituntut aktif masuk bekerja, sehingga seluruh tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara optimal. Alhamdulillah pasca liburan ASN kita tetap bekerja seperti biasa, artinya sesuai regulasi yang ada pada kita kan WFH. Dan WFH itu masih berlaku sampai sekarang. Tetapi walaupun begitu, artinya dari WFH itu pegawai hampir 95% semuanya tetap masuk kerja sesuai jadwal yang sudah kita berikan. Selain itu, pasca libur Lebaran tidak ada ASN yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang ada hanya laporan mengalami gejala seperti batuk, flu atau gejala lainnya, sehingga dapat diatasi sesuai dengan prosedur kesehatan. Tim Liputan Seruyan TV. Eksekutif dan Legislatif akan melaksanakan pembahasan perubahan Raperda tentang izin mendirikan bangunan, dikarenakan pendapatan asli daerah dari IMB cukup menjanjikan, kurang lebih sebanyak 3 miliar. Berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, Raperda tentang izin mendirikan bangunan harus dilakukan perubahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan lainnya, sehingga pemerintah daerah mempunyai payung hukum untuk menarik pungutannya. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, akibat belum dimaksimalkannya pajak dari izin mendirikan bangunan, pemerintah daerah mengalami kerugian cukup besar. Terlebih pajak dari IMB nilainya lumayan banyak dan bisa membantu pembangunan biaya di daerah ini. Untuk itu perubahan perlu dilakukan agar kedepannya pajak IMB dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Menurutnya, secara global pendapatan yang berasal dari izin mendirikan bangunan sekitar 3-4 miliar. Adapun pajak dari IMB meliputi pendirian bangunan, tower, sarang burung walet, dan lainnya. Untuk sementara waktu yang bisa kita hitung secara global yang saya tahu hampir kurang lebih 3-4 miliar sebenarnya. Ini dari IMB masalah bangunan, ya juga tower. Ini yang belum bisa kita tarik karena regulasinya atau perda kita belum ada. Oleh sebab itu kita belum bisa menarik. Jadi kita yang rugi sebenarnya. Termasuk sarang burung walet itu loh Pak? Ya, termasuk juga nantinya kalau bisa sarang burung walet. Artinya baik bangunannya, isinya. Nanti kita harapkan bisa mendapatkan hasil lah daerah. Sekda menambahkan, apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka pemerintah daerah akan rugi dan kehilangan serapan PAD. Untuk itu pihaknya bersama dengan DPRD sudah merencanakan pembahasan Raperda terkait IMB. Tim Liputan Seruyan TV. Sebagai langkah dan upaya untuk memajukan suatu desa, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah desa untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di masing-masing desa. Majunya infrastruktur suatu desa merupakan salah satu aspek penting sebagai bukti kemandirian dalam mengelola desa. Terlebih dapat mengembangkan sejumlah terobosan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, infrastruktur yang baik dalam suatu desa menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentunya pembangunan infrastruktur yang bisa dilakukan pemerintah desa diantaranya pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet, telekomunikasi, pengadaan BUMDes, dan lainnya.
Hal tersebut harus dilakukan karena fasilitas sarana dan prasarana di desa yang saat ini masih minim dan belum memadai. Apabila pembangunan tidak dilaksanakan, maka akan berdampak terhadap kegiatan masyarakat dan desa menjadi sulit berkembang. Dalam situasi tersebut, peran dari instansi terkait juga diperlukan untuk memberikan modal ataupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Diharapkan, aspirasi dari masyarakat desa tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Apabila infrastruktur sudah memadai, tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta instansi terkait untuk lebih memanfaatkan dan menggali setiap sektor yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan masih tergolong kecil dan belum mencapai target yang diinginkan. Tentunya harus ada terobosan yang dilakukan agar capaian lebih maksimal dari sebelumnya. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana harus lebih giat dalam menggali semua sektor yang sangat potensial, baik itu dari pajak burung walet, pajak rumah makan, galian C, dan sektor lainnya. Selain itu, pengelolaan aset-aset daerah yang potensial juga harus dioptimalkan sebagaimana mestinya, terutama yang memiliki potensi cukup tinggi terhadap peningkatan PAD, terlebih dapat memberikan dampak yang sangat baik terhadap perekonomian masyarakat. Kedepan diharapkan, instansi terkait hingga di wilayah kecamatan harus saling bekerja sama untuk memaksimalkan capaian ini. Jika PAD besar, maka pemerintah daerah akan lebih mudah untuk melakukan peningkatan pembangunan. Tim Liputan Seruyan TV. Guna mendukung dan memaksimalkan aktivitas pertanian, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta instansi terkait agar dapat meningkatkan akses jalan usaha tani masyarakat setempat. Keberadaan akses jalan usaha tani yang memadai sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan sektor usaha pertanian, sehingga perlunya bantuan dari instansi terkait untuk meningkatkan infrastruktur pada sektor pertanian. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya terus mendorong instansi terkait untuk bisa meningkatkan akses jalan usaha pertanian masyarakat setempat, agar para petani dapat mengangkut hasil panen dengan lebih cepat dan menghemat waktu perjalanan, bahkan tentunya juga akan berdampak terhadap penghasilan yang bisa lebih maksimal dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Keberadaan akses jalan usaha tani yang memadai sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan sektor usaha pertanian, sehingga perlunya bantuan dari instansi terkait untuk meningkatkan infrastruktur pada sektor pertanian. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya terus mendorong instansi terkait untuk bisa meningkatkan akses jalan usaha pertanian masyarakat setempat, agar para petani dapat mengangkut hasil panen dengan lebih cepat dan menghemat waktu perjalanan, bahkan tentunya juga akan berdampak terhadap penghasilan yang bisa lebih maksimal dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.